Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari Al-Imam, salah satu daripada imam mazhab 4, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas ini di zamannya, yaitu tinggal di Madinah, adalah orang yang paling di nomor satukan oleh para ulama di Madinah. Sampai dikatakan la yufta wa malikun fi Madinah. Tidak ada yang berani berfatwa ketika Imam Malik masih ada di Madinah. Beliau ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, kepada para awliya wa sahadat wa salihin wal masayih, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalam al-akhyar al-Imam Malik ibn Anas. Nubzatun min aqwali al-ma'thurah wa hikamihi al-masyurah fil ilmi wal amal. Imam Malik bin Anas ini adalah bagian kumpulan daripada perkataan beliau, juga hikmah-hikmah beliau yang sudah masyhur tentang masalah ilmu dan amal, karena beliau ini termasuk ulama alim, selalu membahas tentang ilmu. Huwa imamu Daril Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Himyari summa Al-Asbahi Al-Madani. Wulida al-asah sanata 93 amma mauti Anasin khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau Imam Darul Hijrah itu Madinah, namanya Darul Hijrah, kampung tempat hijrah, Madinah Al-Munawwarah, Darul Hijrah. Beliau mulai kecil menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar di Madinah. Sekarang kuburnya di Baqi, di sampingnya Imam Nafi'. Di situ kuburannya panjang, Imam Anas bin Malik. Diriwayatkan dulu ketika Imam Malik wafat itu dikatakan tidak ada masuk semacam iring-iringan jenazah dan sebagainya di Madinah itu seperti Imam Malik bin Anas, karena periodenya waktu itu sudah tabi'in itu penduduk tambah banyak, ramainya luar biasa orangnya. Sampai kuburannya sampai di Baqi sana ada sebelahnya satu kotak dengan Imam Nafi'. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah
100 tahun pertama, persis di tahun wafatnya khadim Rasulullah SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Kalau Anas bin Malik itu khadimnya Rasulullah SAW, sahabat. Jadi macam kalau tak ini bingung. Kalau Anas bin Malik itu sahabat yang membantu Rasulullah bersihkan rumah, ngangkat air dan sebagainya, itu khadimnya Rasulullah SAW. Kalau Al-Waqidi, hamalat Ummu Malik bimalikin thalatha sinin. Imam Al-Waqidi mengatakan ibunya Imam Malik itu hamilnya Imam Malik itu selama 3 tahun. Zaman sekarang tak usah bilang 3 tahun, 10 bulan aja nak kena belah. Iya apa tidak? Padahal tambah lama itu dia akan tambah matang di dalam. 3 tahun. Bayangkan. Kecerdasannya makanya ketika lahir itu. Makanya kalau ada bayi lambat lahir dari prediksi dokter, tak usah galau, slow. Tak ada masalah. Selagi dia aman, biarkan saja. Tahu ini lewat nih 10 bulan nih, belah, jangan gitu. Allah yang rahasia Allah itu. Allah yang menghendaki. Tidak masalah. Bayangkan kalau 3 tahun ini macam mana ambil 3 tahun ini. Waduh, tak lahir-lahir 11 bulan, 2 bulan, setahun belum lahir. Kacau nih. Tengok dalam aman, tak ada masalah. Nah, biarkan. Waktu dia nak keluar bayi itu. Kapan Allah mau lagi keluar? Jadi biasanya kalau yang bayi itu yang lebih kandungannya lebih lama, itu biasanya cerdas-cerdas. Nah, begitu ya. Cerdas-cerdas. Jadi sampai 3 tahun. Wakilah sanatain, sebagai pendapat mengatakan 2 tahun. Nah, 2 tahun pun udah lama sangat. Apa tak lama? Nah, jadi saya kadang-kadang sering bilang sama ibu-ibu hamil, tak usah galau, senang saja, mau lebih 10 ke, mau berapa ke, lebih, tak ada masalah. Selagi tidak ada gejala-gejala yang istilahnya membahayakan, gak apa-apa. Biasa saja, tak usah. Lewat 3 hari dah bingung, 4 hari dah bingung. Jangan gitu selalu. Sebulan tak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kalau sudah terasa dia nak keluar, baru biar dia keluar sendiri dia. Nah, ibaratnya yang seperti itu semacam orang buang hajat. Kalau kita belum dia nak keluar, kita paksa-paksa duduk di WC pun tak akan keluar ya. Nah, itu jadi masalah. Wakilah sanatain, atau sebagai pendapat mengatakan 2 tahun. Wa talabul ilmi fi hadasati sinhi. Wa talabul ilma fi hadasati sinhi. Imam Malik mulai belajar umur mulai kecil. Mulai belajar. Wa tahala lil futya wa jalasa lil ifadah walahu 21 sanah. Kemudian dia ketika berumur 21 tahun itu sudah menjadi mufti. 21 tahun udah mufti. Bukan apa-apa aja. Kalau bilang hadis apa, ribuan hadis sudah. Al-Quran sudah mulai kecil 7 tahun. Sudah mulai kecil sekali belajar. Bahkan alimul Madinah fi zamani, dan beliau ini adalah orang alim-alimnya Madinah. Di Madinah di zamannya paling alim itu Imam Malik bin Anas. Bal alimul Hijaz, bahkan alimul Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif. Itu jadi satu. Mekah, Madinah, Taif itu menjadi situ namanya Hijaz. Kemudian setelah itu sekarang dibagi menjadi 3, dipisah-pisah. Hijaz itu mana? Hijaz itu ya, kalau orang pergi Ardul Hijaz, tanah Hijaz, ya berarti Mekah, Madinah atau Taif. Hijaz namanya. Wa kana alimul Madinah wa huwa hujjatu zamani. Imam Malik bin Anas ini termasuk hujjah di zamannya. Tuwfiya sanata
asrata min Rabiul Awal sanata tis'in wa sab'in wa mi'ah walahu arba'un wa samanuna sanah. Beliau wafat pada tahun 179, umurnya 86 tahun, 84 tahun. Sebagian pendapat mengatakan tis'una sana 90 tahun. Wadu bin Nabil Baqi radhiyallahu anhu, dikuburkan di Baqi, dekat dengan makam-makam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik ini hujatul. Ada satu kisah, apakah disebutkan di sini atau tidak. Jadi ada satu kisah di Madinah terjadi, ada seorang wanita meninggal. Kemudian ada satu keanehan terjadi, ketika dimandikan, ini tangannya yang memandikan ini, mohon maaf, dia nyangkut di farjinya si mayat ini. Jadi waktu memandikan, jadi akhirnya orang-orang bingung, ini bagaimana ini, yang dipotong tangannya atau yang dipotong bagian tubuh si mayat? Karena tidak bisa lepas. Kejadian di Madinah ini tidak bisa lepas dia. Akhirnya sebagian ulama mengatakan ini yang dipotong tangannya ini. Jadi mayatnya jangan disakiti, yang dipotong tangannya. Sebagian ulama mengatakan yang dipotong bagian dari mayatnya. Ini waktu memandikan. Akhirnya terjadi pro dan kontra antara para ulama. Akhirnya ini macam mana nih? Oke, kalau gitu sekarang kita ambil keputusan. Kita tanya kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala. Orang alim banyak. Akhirnya disampaikanlah kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Orang-orang bertanya, ya Imam, ini ada kejadian seorang wanita meninggal dunia, kemudian ketika dimandikan, tangan yang memandikan ini, mohon maaf, nyangkut di alat vitalnya itu, gak bisa lepas memang. Ini macam mana nih, yang dipotong tangannya apa bagian tubuh semua ya? Kata Al-Imam Malik bin Anas, fatwanya ini, cambuk orang yang tangannya nyangkut di kemaluannya si mayat itu, cambuk dia, dicambuk dia 100 kali, cambuk. Orang bingung, ini yang ditanyai tangannya yang dipotong, apa bagian tubuhnya yang dipotong ini supaya bisa dilanjutkan pekuburan? Kan tak mungkin. Kata Imam Malik, dicambuk itu orang yang tangannya nyangkut itu. Kenapa ya Imam? Karena sesungguhnya hatinya itu busuk. Jadi dia ada kecurigaan di dalam hatinya itu tentang si mayat ini tadi. Setelah perintah Imam Malik, akhirnya betul dicambuk orang yang tangannya tak, lepas tangannya itu. Lepas. Setelah cambukannya selesai, otomatis tangannya bisa lepas. Nah, setelah itulah orang-orang, para ulama, kalau ada masalah apa-apa, nggak berani berfatwa. Pokoknya kalau ada Imam Malik sayang. Orang lain yang tidak berani berfatwa. Di antara hikmah beliau, laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal ilmu nurun yada'ullahu fil qulub. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Ini definisi ilmu zaman kita. Kita kalau mendefinisikan ilmu itu banyaknya periwayatan, banyaknya hafalan, banyaknya menghafalkan permasalahan, banyaknya menghafalkan kaidah, dalil, ini itu ilmu. Hafal ini, hafal ini, hafal ini, semua masuk. Kata Imam Malik, laisal ilmu bi kasrat riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, banyaknya maklumat di dalam otak ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Bukan itu ilmu, kata Imam Malik. Padahal dia ini orang yang hafal ribuan hadis, punya kitab Muwatta, Afsul Kutub Ba'da Kitabillah. Paling sahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran, Imam Muwatta, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ketika mondok
mau mondok sama Imam Malik, baru pertama datang udah hafal Muwatta Imam Malik itu. Cepat Imam Syafi'i. Sudah hafal. Dihafal kitab gurunya, dihafalkan. Kitab hadis. Kata Imam Malik, ilmu itu bukan banyaknya periwayatan, banyaknya hafalan, banyaknya maklumat yang kau tahu, bukan. Wa innamal ilmu nurun yada'uhullahu fil qulub. Bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah nur yang Allah letakkan di dalam hati. Nur yang Allah letakkan di dalam hati. Kalaulah ilmu itu hanya kasrati riwayah, maka alim-alimnya ulama ya iblis jadinya. Tapi orang tidak mengatakan iblis itu berilmu. Tapi ilmu secara dohir saja, pandai, memang pandai, tapi bukan itu ilmu. Hakikat ilmu itu nur yang Allah letakkan di dalam hati para hamba-hambanya. Jadi jangan sampai kita ilmu kita ini hanya ilmu secara kasratir riwayah. Kalau ilmu secara kasratir riwayah ini kita tak bisa mengalahkan teknologi zaman sekarang, tak bisa mengalahkan flash disk, tak bisa. Banyak maklumat ini, tafsir, hadis, apa semua hadis itu. HP itu banyak ilmunya sudah. Apalagi Google, siapa yang bisa mengalahkan alimnya Google? Tak ada yang bisa. Nak tanya apa sama Google, dijawab semua. Wah, tak bisa. Jadi kalaulah ilmu itu kasrat riwayah, yang saykhul ulama, a'lamul ulama itu Google, tak ada lagi. Semuanya tahu dia. Apa maklumat orang tanya Mbak Google, Ustadz Google, tanya. Bukan itu ilmu. Ilmu itu nur yang Allah masukkan ke dalam hati. Jadi otomatis berhubungan dengan hatinya, dengan akhlaknya, dengan ma'rifatnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar pandai mengumpulkan maklumat-maklumat. Waqala wakila lahu ma afdalu ma yasnaul abdu, qala talabul ilmi. Imam Malik ditanya pada suatu hari, apakah perkara yang paling bagus yang dilakukan oleh hamba, seorang hamba? Kata beliau, talabul ilmi, menuntut ilmu. Sekarang umpamanya tak ada ulama, macam mana agama nak sampai pada hari ini? Imam Abu Hanifah tak ada, Imam Malik tak ada, Imam Syafi'i tak ada, Imam Ahmad bin Hanbal tak ada, ulama-ulama lain tak ada. Dia tak mengumpulkan hadis, tak bikin fikih, tak bikin apa. Sampai sekarang, macam mana kita nak dapatkan ilmu itu? Seandainya tidak ada ulama, estafet yang bawa agama ini siapa? Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris Nabi. Nabi bawa agama diturunkan ke ulama. Estafetnya sama ulama. Cobalah kita pikir. Imam Bukhari tak ada, Imam Muslim tak ada, Tirmizi, Abu Daud. Yang bawa hadis enggak ada. Kita bengong aja sekarang. Hadis Rasulullah, mana tahu hadis Rasulullah. Tak ada yang hafal, tak ada ulama. Fikih apa benda? Orang mungkin nak wudu tak bisa. Atau macam mana? Entah. Karena tidak ada yang bawa. Orang nak haji macam mana? Syaratnya gimana, rukunnya, hadisnya apa ini? Enggak ada ulama itu, enggak ada, putus. Enggak ada semua. Ya, habislah. Makanya di situ ulama ini afdolnya kenapa? Karena pekerjaannya itu berhubungan dengan amal-amal, bermanfaat bagi amal-amal orang lain. Betapa besarnya jasanya Imam Syafi'i. Berapa juta, mungkin miliar kalau dari pertama orang yang mengambil pendapatnya beliau. Sehingga bisa sholat dengan betul, wudhu dengan betul. Yang ikut Imam Malik, yang ikut Imam Abu Hanifah. Berapa besarnya pahalanya atau jasanya Imam Bukhari. Sehingga dia yang menyampaikan perkataan-perkataan Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah kepada kita. Seandainya tidak ada ulama hadis, habis. Sabda Rasulullah itu tak ada, habis. Kita nak dengar dari mana? Tak ada ulama. Aduh, hilang semuanya. Nah, itu seperti itu. Maka Imam Malik kata, apa yang paling utama dilakukan?
orang yang seorang hamba menuntut ilmu. Kalau sholat untuk sendiri, 1000 tahun sholat, terus teman di sebelahnya ini tak dapat, maksudnya efeknya lu tak dapat. Tapi kalau menuntut ilmu, dia ngajar orang 1000 orang, 2000, 1 juta orang pun bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadahnya dia. Itu namanya amal muta'addi. Amal muta'addi. Wa qala la yaslahu talibul ilmi li muflisin wala li ghaniyin mutakabbir. Tidak akan bisa sukses. Nah, layas itu tidak bagus, tidak akan sukses menuntut ilmu bagi orang yang bangkrut. Bangkrut ini apa? Tak modal sama sekali. Menuntut ilmu tapi tak ada modal, tak ada usaha sama sekali, tak ada modal. Maksudnya, ya tidak mau berkorban. Zaman sekarang, Masya Allah. Kalau untuk masalah ilmu agama nih macam murah pun masih dianggap mahal. Tapi kalau ilmu dunia ini berapa-berapa pun dihabiskan duit. Masalah menuntut ilmu itu juga butuh modal. Bukan hanya sekedar niat saja. Maksudnya keluarkanlah orang tua, biayai anaknya, biayai anaknya, biayai anaknya. Orang tua mondokkan anaknya tak mau biayain atau tidak perhatian. Akhirnya anaknya di pondok, naudzubillah, kawannya makan, dia nengok. Kawannya jajan, dia nengok. Bayaran SPP apa uang makan orang bayar, dia tak bayar. Dia butuh ini, butuh itu. Akhirnya tangannya mencuri. Naudzubillah. Harus pakai dana, beli buku, beli kitab. Itu semuanya pakai duit. Kalau memang ya illa man rahimahullah, kecuali ada orang yang sudah ditanggung sama ini, intinya kan pakai duit, pakai dana. Walali ghaniyin mutakabbir, dan ilmu itu tidak akan sukses dituntut bagi seorang kaya tapi sombong. Orang kaya sombong itu tidak akan menjadi orang yang sukses di dalam menuntut ilmu. Kaya, mentang-mentang kaya sombong, di pondok bukan main sombongnya. Tak ada cerita lah. Tak ada cerita. Kawannya mungkin melarat-melarat atau ekonomi di bawahnya, petantang, petenteng. Itu tidak akan sukses. Wa qala laula nisyan kana aktsarun nasi ulama. Seandainya lupa itu tidak ada, maka semua kebanyakan manusia ini adalah menjadi ulama. Dan lupa itu biasa. Belajar lupa, belajar lupa. Kalau nggak ada lupa, orang ini jadi ulama. Sekali baca hafal, sekali baca hafal, sekali baca. Semua orang kebanyakan jadi ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu termasuk manusia yang paling hafalannya paling kuat. Imam Syafi'i ini dia kalau baca kitab, dia baca kitab macam gini. Ini yang sebelah sini ditutup dia. Ini dia baca kitab, kan kitab dua sisi gini. Nah, ini yang sebelah sini ditutup dia baca gini. Kenapa Imam kok ditutup sebenarnya? Karena kalau nggak ditutup, nanti dia terburu hafal dulu sebelum dibaca, sebelum nih. Jadi biar aku nak kesini dulu. Ini kalau tak ditutup gini, nanti aku hafal duluan yang sebelah sini. Saking kuatnya hafalannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun di dalam kandungan ibunya lama. Imam Syafi'i lama. Nah, itu begitu kuatnya. Jadi makanya dia maklumannya banyak, menjadi imam besar, imam mazhab, salah satu di antara imam-imam mazhab. Begitu kuatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Imam Malik terakhir tentang masalah ahwalil qulub wassuluk wa tarbiyatun nafas. Jadi Imam Malik bin Anas ini dia punya dua sisi, sisi ilmu, juga sisi adab. Luar biasa Imam Malik. Di antaranya adabnya Imam Malik yang sangat ma'ruf, adabnya dengan Rasulullah SAW. Imam Malik ini kalau di Madinah dia tak mau pakai sandal. Tak mau pakai sandal dia.
Kenapa? Macam mana aku mau pakai sandal sedangkan di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak sopan kata dia. Tak mau pakai sandal. Adabnya luar biasa Imam Malik. Imam Malik bin Anas kalau dia nak nyampaikan hadis itu, beliau mandi dulu, pakai wangi-wangi, pakai baju gagah, jubah imamah, pakai ganteng, wangi. Baru dia menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagah. Bukan karena riak nak nunjukkan orang, bukan. Tapi karena yang akan disampaikan ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tampil ganteng. Imam Malik ini orangnya penampilannya luar biasa, gagah. Tapi gagahnya itu bukan karena manusia, tapi karena untuk menghormati hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya yang demikian pun Imam Malik mengatakan at-tawadhu wa qala at-tawadhu tarku riya wa sum'ah. Yang namanya tawadhu itu meninggalkan riya dan sum'ah. Jadi Imam Malik itu dengan pakaian yang gagah itu bukan berarti riya katanya. Yang namanya tawadhu itu meninggalkan riya, otomatis dia melakukan itu bukan masalah riya. Riya itu di dalam hati. Dia itu semuanya itu dilakukan itu bukan karena untuk pamer, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man ahabba an tuftaha lahu furjatun fi qalbi. Siapa yang kepingin Allah Subhanahu wa taala bukakan furjah. Furjah ini ya semacam lubang. Siapa yang kepingin Allah bukakan lubang di dalam hatinya, maksudnya dibuka hatinya, itu dibuka maksudnya supaya terbuka hatinya. Falyakun amaluhu fis sirri afdala minhu fil alaniyah. Maka hendaklah amalnya di dalam batinnya, di dalam hatinya itu lebih utama daripada amal di luar. Amal di dalam hatinya ini harus lebih utama daripada di luar. Itu baru Allah akan membukakan hati kita. Kalau kita macam mana amal kita? Amal di luar kita dengan di batin kita, di mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat? Hebat yang di luar. Kenapa? Nampak orang. Nampak orang kita. Sholatnya, apanya, bagusnya di luar. Tapi di dalam hati kita ini masih busuk. Masih ini, masih itu, masih ini. Allahu Akbar. Orang kalau kepengen hatinya dibuka, dalamnya ini lebih bagus daripada luarnya. Dalamnya macam orangnya biasa, ini macam gaya pelit, tapi padahal dia itu orang dermawan. Orangnya macam tak pernah zikir, tapi di dalam hatinya zikir, tak habis-habis. Kalau kita, amal kita ini lebih hebat. Di luar aja, casingnya bagus. Tapi di dalam batin ini kita masih buruk amal kita. Jadi kata Imam Malik, kalau kepengin Allah bukakan hati, amal yang di hati ini harus diperbaiki, lebih bagus daripada yang di luar. Karena amal di luar ini lebih mudah. Karena mudah kenapa kita? Karena masih kecampuran hawa nafsu. Kecampuran hawa nafsu gimana? Masih karena orangnya ini masih kuat. Karena orangnya ini kuat. Jadi bukan penggerak dari dalam. Karena malu, karena apa? Karena apa? Jadi semangat gitu. Nak jamaah apa? Aku malu, aku nak pergi masjid. Aku tak pergi masjid, malu. Kan lebih mudah. Itu namanya amal di luar, bukan dari dalamnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.